Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki di pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar, yang bagian pertama. Nah, ketika bumi berhenti berputar bagian pertama ini akan membahas tentang makna dan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Kalian tahu hari kiamat? Oke. Hari kiamat atau hari akhir kita itu harus mempercayainya. Karena percaya kepada hari kiamat atau hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Artinya ketika kita percaya dengan hari akhir atau hari kiamat, berarti kita sudah termasuk orang yang beriman. Terus kapan terjadinya hari kiamat itu? Nah, terjadinya hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu adanya hari akhir atau hari kiamat, kapan waktunya, itu adalah Allah. Tapi meskipun kita tidak tahu, kita wajib meyakininya atau kita wajib mengimaninya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam beserta isinya. Jadi hancurnya alam beserta isinya itu disebut hari kiamat. Nanti alam yang kita tempati ini, baik itu bumi, terus luar angkasa, apapun yang ada di dalamnya, itu semuanya akan hancur. Nanti pada hari kiamat itu yang tidak hancur hanyalah Allah. Kemudian setelah terjadinya hari kiamat, maka nanti manusia itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setelah nanti semuanya hancur, maka manusia nanti dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya ketika manusia berada di dunia. Jadi ketika kita berada di dunia ini, bagaimana jika kita nanti berbuat baik, ya baik. Jika nanti berbuat jahat, ya jelek. Kalau amal kita baik ini, maka kita nanti akan masuk surga. Tapi kalau amal kita buruk, maka kita akan masuk neraka. Kalian pilih masuk surga apa masuk neraka? Tentu semuanya pasti pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, berarti kita harus beramal yang baik atau harus berbuat baik selama di dunia ini. Kita lanjutkan tentang gambaran hari kiamat. Itu terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Yang artinya seperti ini. Al-Qari'ah tahu tak? Yang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu. Ayat satunya hari kiamat. Kemudian apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini hari kiamat itu adalah pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan atau aneh-aneh yang berterbangan. Jadi manusia pada hari kiamat nanti seperti laron yang berterbangan. Ya. Kemudian selanjutnya gambarannya lagi, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian bayangkan saja, gunung itu kondisinya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terus, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan memuaskan atau senang. Artinya apa? Jika kita itu berat timbangan kebaikannya alias berbuat baik, maka kita berada di surga. Jadi kehidupan yang memuaskan itu berarti di surga. Sebaliknya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya alias banyak kejahatannya, tempatnya di mana? Maka
tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kalian tahu neraka hawiyah? Nah, di bawahnya ini keterangannya. Neraka hawiyah itu, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Panasnya seberapa? Ya tidak ada bandingannya di dunia ini, ya. Lebih panas lagi ketika nanti di neraka hawiyah itu, ya. Neraka hawiyah itu yaitu api yang sangat panas. Jadi kalau seperti yang di atas tadi, kalau kita itu berat timbangan kebaikannya, kita akan masuk surga. Kalau ringan timbangan kebaikannya, akan masuk neraka. Tinggal pilih. Selanjutnya tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil itu adalah hancurnya sebagian alam dan sebagian manusia. Jadi yang hancur hanya sebagian, baik alam maupun manusia. Contoh yang hancurnya alam yang sebagian apa? Contohnya tanah longsor. Itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian gempa bumi, banjir, itu termasuk kiamat kecil. Kalau hancurnya manusia, ya ada orang meninggal biasa atau meninggal kecelakaan, yang penting orang meninggal, itu juga termasuk kiamat kecil. Kemudian untuk yang kedua ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi kiamat yang pertama tadi kiamat sugro, yang kedua ini kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat yang semua alam dan isinya itu hancur. Kemudian contohnya ini semua nanti ketika kiamat kubro akan mati. Yang hidup hanyalah Allah. Termasuk malaikat juga akan mati. Termasuk juga malaikat peniup sangkakala. Siapa malaikat peniup sangkakala? Malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil nanti juga setelah meniup sangkakala juga akan mati. Jadi semua makhluknya Allah itu akan mati dan yang hidup hanyalah Allah. Untuk kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah bahwa hari kiamat itu meskipun hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya, tapi kita wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi meskipun kita itu tidak mengetahui kapan ya kiamat itu, apakah besok, apakah minggu depan, apakah tahun depan, ataukah berapa tahun lagi, meskipun kita tidak tahu, tapi kita wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah setelah hari kiamat akan ada hari pembalasan amal. Ini, jadi setelah semuanya hancur, makhluknya Gusti Allah hancur dan yang hidup hanyalah Allah, maka ada hari pembalasan. Yang beramal baik akan masuk surga dan yang beramal buruk akan masuk neraka. Kalau sudah demikian, maka kita harus beramal yang baik agar masuk surga. Demikian. Yang ketiga, kesimpulannya adalah hari kiamat itu ada 2. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Paham ya? Oke, sekian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.